Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, Kita lanjut bahas chapter 6. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini Biksu Tong benar-benar bisa menarik roh singa dari dalam tubuh Bailang. Dan semua orang pun menyaksikan bahwa kemarahan Biksu Tong ini sangat mengerikan. Mereka semua pun kali ini juga tahu bahwa ternyata roh ini yang telah merasuki tubuh Bailang. Semua orang pun mengatakan tubuh aslinya benar-benar singa yang kebingungan. Kemudian Baisi juga berkata, "Ayo kita habisi dia bersama-sama." Kakek Tudi menjawab perkataan dari Baisi, "Tunggu dulu, jangan bertindak gegabah." Baisi pun menjawabnya, "Apa yang akan kita tunggu, kakek?" Kakek Tudi pun mengatakan, "Hal itu akan diurus sendiri oleh Biksu Tong. Kita tidak boleh ikut campur." Lihatlah itu, serigala putih telah kembali. Baisi dan Putri Tengkorak Putih pun mereka langsung melihat ke arah tubuh Bailang. Dan benar saja, kali ini Bailang sudah benar-benar kembali menjadi serigala putih seperti biasanya. Karena roh singa itu telah keluar dari dalam tubuh Bailang. Putri Tengkorak Putih lalu mengatakan, "Apakah Bailang bisa kembali ke tubuh manusianya?" Dan kakek Tudi menjawabnya, "Aku khawatir itu tidak akan bisa. Karena Bailang harus mati lebih dulu. Dan fenomena ini sudah menjadi anomali yang langka." Baisi pun berkata, "Apakah hal ini dikarenakan Bailang sangat merindukan gurunya? Karena pada saat ini, roh singa itu telah keluar dari dalam tubuh Bailang. Tapi karena obsesi Bailang pada gurunya, maka dia bertahan hidup di dunia dan kembali pada wujud aslinya, yaitu seekor serigala putih." Putri Tengkorak Putih menjawabnya, "Mungkin saja itu dilakukan Bailang karena dia khawatir bahwa arwah singa itu akan membahayakan gurunya. Makanya dia tidak ingin pergi karena seharusnya Bailang itu sudah mati dan dia benar-benar menghilang. Keberuntungan dan kemalangan itu bergantung satu sama lain. Dan singa itu benar-benar menyedihkan." Roh singa yang telah keluar dari dalam tubuh Bailang kali ini berubah menjadi seorang bocah. Dan dia bernama roh singa Ajiu. Semua orang pun kini melihat wujud asli dari roh singa, yang ternyata hanya seorang bocah kecil. Lalu Baisi pun mengeluarkan kekuatan dari dalam tangannya dan dia pun berkata, "Kenapa kita harus ragu-ragu? Karena aku sekarang akan membunuhnya sendiri." Kakek Tudi pun mengatakan pada Baisi, "Tunggu sebentar. Hidup dan mati seseorang itu harus diputuskan oleh Biksu Tong. Karena kali ini sudah cukup banyak kematian dari kejadian hari ini." Roh singa ini sekarang dalam keadaan panik dan dia tidak tahu harus kemana. Kenapa kita harus repot-repot untuk membunuhnya? Biarkan saja dia kabur dari sini. Karena kita telah menanggung banyak kerugian hari ini. Dan benar saja, Ajiu pun kini melarikan diri dari tempat itu dan menyisakan sebuah kerusakan pada Hotel Biksu Tong. Langit pun tiba-tiba menjadi gelap dan akan turun hujan. Hujan pun kini turun dari langit. Dan Biksu Tong berjalan perlahan mendekati semua orang. Orang-orang yang melihat Biksu Tong berjalan secara perlahan, mereka mengatakan Biksu Tong terlihat baik-baik saja. Dan Sang Biksu terlihat sama seperti sebelumnya. "Apakah dia telah menemukan momentum yang bagus?" kata Monster Rakun. Dan tiba-tiba saja Baisi pun meninju wajah dari Monster Rakun itu. Dan saat ini Biksu Tong berdiri di depan tubuh Subaji. Dia pun berkata, "Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena akulah yang memegang kendali sehingga aku yang telah membunuh dua muridku yang lain." Biksu Tong juga berkata, "Wuching akan baik-baik saja karena dia adalah muridku yang berbeda." Biksu Tong pun kemudian menengok ke arah Sa Wuching dan Biksu Tong kembali mengatakan, "Wuching memiliki kemampuan untuk datang dan pergi dari dunia bawah dan dia pasti bisa kembali. Tapi saat ini
topeng dari Shao Wuqing telah berubah menjadi warna biru. Dan Biksu Tong pun berlari menghampiri topeng Shao Wuqing itu. Biksu Tong pun mengambil topeng Shao Wuqing dan dia menangis lalu mengatakan, "Wuqing, kamu kenapa? Kamu tidak akan mati seperti ini kan? Aku gurumu menunggumu untuk kembali ke tempat ini. Wuqing, jangan biarkan gurumu ini menunggu terlalu lama." Hujan pun terus mengguyur dan semakin deras. Hal itu menyebabkan genangan air di tempat itu. Dan Biksu Tong yang menunggu Shao Wuqing, dia melihat Wuqing masih tidak bergerak dengan topengnya itu. Kemudian Biksu Tong mengatakan, "Wuqing, apakah sangat sulit untuk dirimu kembali saat ini?" Sekian lama Biksu Tong menunggu, tapi topeng dari Shao Wuqing tetap tidak ada respon. Dan Biksu Tong pun berkata, "Ini tidak mungkin, ini tidak akan terjadi. Karena sekarang kamu dan Subaji benar-benar telah mati." Dalam kesedihannya itu, Bailang yang berwujud serigala, dia menghampiri Biksu Tong. Dan Bailang pun sekarang berada di depan Biksu Tong yang sedang meratapi kematian dari Shao Wuqing dan juga Subaji. Hujan pun juga tidak reda, dan sejak kejadian ini, seluruh jalan monster dipenuhi dengan kesedihan. Makhluk kecil seperti ikan yang berwarna pink pun kembali muncul dan dia mengeluarkan sutranya untuk melilit tubuh dari Subaji agar tubuh dari Subaji ini tidak membusuk. Tapi Biksu Tong tetap saja tidak mau berdiri dari tempat itu. Biksu Tong juga tidak makan dan juga tidak minum. Sampai-sampai Baisi datang ke tempat itu membawakan Biksu Tong makanan. Tapi Biksu Tong tidak menyentuhnya sama sekali dan masih meratapi kematian Subaji dan Shao Wuqing. Dalam kesedihannya itu, Bailang setia menemani Biksu Tong. Dan kali ini datang peri-peri kecil bercahaya yang mendekati Biksu Tong. Tapi hal itu juga tidak mengubah apapun, karena rasa sakit dan depresi yang Biksu Tong alami saat ini benar-benar telah membuatnya terpukul. Dan sekarang Biksu Tong benar-benar terkubur di dalam kesedihannya. Putri Tengkorak Putih yang melihat Biksu Tong seperti itu, dirinya pun mengatakan, "Biksu, kamu tidak bisa seperti ini terus. Semua orang yang melihatmu tidak tahan. Dan rasa sakit ini sungguh sangat memilukan. Karena itu terlalu menyakitkan. Dan di dunia ini sudah tidak ada yang bisa membantu Biksu Tong yang telah terjatuh di dalam kesedihannya." Kita langsung berpindah ke alam bakar di mana Sun Wukong berada. Di sana terlihatlah Sun Wukong yang berjalan di jembatan reinkarnasi sambil menyeret tongkat ruyinya. Seretan tongkat ruyi itu pun membuat jembatan reinkarnasi menjadi rusak. Lalu Jiu Kuan Yi pun muncul dan berkata, "Cukup, ini adalah dunia bawah. Dunia ini memiliki aturan tersendiri. Apakah kamu mengerti, Sun Wukong? Kamu telah mendatangkan malapetaka di dunia bawah 2 hari terakhir ini. Kamu jangan sembarangan untuk menghancurkan jembatan reinkarnasi." Sun Wukong pun menjawab perkataan dari Jiu Kuan Yi. "Oh ya? Apakah kamu akan bertindak?" Setelah berkata seperti itu, Sun Wukong pun kali ini berteriak dengan sangat kencang. Hal ini membuat Jiu Kuan Yi menjadi terkejut karena teriakan Sun Wukong ini mampu membelah langit dunia bawah. Dan teriakan itu seolah-olah mampu menembus sampai dunia manusia. Dan benar saja, teriakan yang dilakukan Sun Wukong itu kali ini menembus sampai ke tempat Biksu Tong. Jiu Kuan Yi pun berkata pada Sun Wukong, "Hei Sun Wukong, kamu telah melakukan kehancuran di mana-mana. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan?" Sun Wukong pun dengan tersenyum menjawab perkataan dari Jiu Kuan Yi. "Oh iya? Kalau begitu aku akan memberitahumu, teman lamaku." Dan Sun Wukong pun kini mengangkat tongkat ruyinya. Dia juga berkata pada Jiu Kuan Yi, "Jika Sun Wukong ini tidak membawa jiwa dari kedua adikku kembali ke dunia, maka guruku, dia akan hidup dalam kesedihan selamanya. Dan dia tidak akan bisa kembali mengangkat kepalanya. Sebagai seorang murid, apakah aku harus berdiri dan menonton saja? Aku tidak akan bisa melakukan hal itu. Jadi aku harus mengambil kembali jiwa dari Subaji dan juga Shao Wuqing." Mendengar perkataan dari Sun Wukong itu, Jiu Kuan Yi pun menjawabnya, "Sun Wukong, kamu lancang sekali. Dunia bawah ini tidak akan mengizinkanmu menjadi orang yang bodoh seperti itu." Dan Sun Wukong kembali mengatakan pada Jiu Kuan Yi, "Benarkah? Jika memang seperti ini, maka hanya ada satu cara, hancurkan." Jiu Kuan Yi pun bingung dengan apa yang dikatakan oleh Sun Wukong, dan dia menjawabnya, "Hancurkan." Dan Sun Wukong pun kembali berkata pada Jiu Kuan Yi,
Itu benar, aku akan menghancurkan seluruh dunia bawah ini dan akan aku ratakan dengan tanah. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Sun Wukong akan benar-benar menghancurkan dunia bawah dan membawa kembali jiwa dari Shao Wuqing dan Subaji agar mereka menjadi hidup kembali? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.